Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, apa kabar hari ini? Baik. Baik. Alhamdulillah. Hari ini ada yang sakit nggak? Tidak. Alhamdulillah. Hadir semua ya. Oke. Hari ini Ibu mau minta satu orang buat pimpin doa dulu deh. Pimpin doa buat salam sama salam. Ada yang mau nggak? Saya, Bu. Boleh deh. Kamu ada Pak I. Silakan untuk memimpin doa dan salam ya. Sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku rela Allah Tuhan aku dan aku rela Muhammad nabiku adalah utusan Allah. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke, alhamdulillah. Silakan untuk pimpin salamnya, Ifai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum belajar Ibu absen terlebih dahulu, oke? Ibu mulai dari Ahmad Rifai. Hadir. Hadir. Taufik. Rafiq Faturrahman. Hadir. Ike ini Saiban Purnama. Hadir. Hadir. Ines Ginadian. Hadir. Syahnan. Hadir. Oke, hadir semua ya, tidak ada yang sakit. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Nah, anak-anak tadi udah mandi gak sebelum sekolah? Udah. Mandinya dimandiin apa mandi sendiri? Sendiri. Pinter. Udah sarapan? Udah. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalkan pagi-pagi itu bangun misalnya jam 5 buat mandi, terus lanjut sholat subuh. Habis sholat subuh suka ngaji nggak? Saya ngaji ya enggak di masjid ya. Kalau laki-laki diusahain di masjid, kalau perempuan di rumah juga nggak apa-apa. Nah, terus mandi pagi, terus sarapan, itu tuh bakal ngebuat kebiasaan yang baik buat kita jadi orang yang disiplin. Oke? Jadi selanjutnya dibiasakan lagi bangun pagi, mandi pagi, sarapan, terus berangkat ke sekolahnya biar semangat. Oke, sebelum belajar kita briefing terlebih dahulu, oke? Nah, teman-teman semuanya boleh berdiri, bisa berdiri dulu. Nah, Ibu punya tepuk-tepukan, namanya itu tepuk semangat. Nah, jadi Ibu contohin dulu ya. Gini tepuknya, tepuk semangat. Semangat. Semangat sambil lompat ya. Oke, kita coba tepuk semangat. Semangat. Pinter. Udah semangat semuanya? Udah, sok boleh duduk lagi. Oke. Nah, teman-teman, anak-anak udah masih ingat gak materi yang sebelumnya kita pelajari tentang apa? Perhitungan. Perhitungan ya, tentang bilangan. Nah, kita sebelumnya itu mempelajari bilangan 1 sampai 10. Pinter. Kita hitung atau kita sebutin satu-satu ya, dari 1 sampai 10. Oke, bareng-bareng. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, baik, pinter. Ada yang mau coba nggak? 1 sampai 10. Oke, mau? Sok. Biar makin inget ya materi sebelumnya. Sok, teman-teman bisa perhatiin, oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pinter. Tepuk tangan buat Ibu. Oke. Ada yang mau lagi?
Yang masih ingat, ayo acungkan tangannya. Saya, Bu. Oke, stop, silakan. Nanti yang paling pinter Ibu kasih hadiah. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pinter, tepuk tangan dong buat pinter. Oke, selanjutnya ada yang mau lagi? Rafiq deh coba. Coba ini. Coba hitung. Sebutin dari angka 1 sampai 10 ya. Teman-temannya perhatiin. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pinter, tepuk tangan buat Rafiq. Oke. Nah, hari ini tuh kita akan belajar tentang pengukuran. Ada yang tahu nggak pengukuran itu apa? Panjang. Iya, ada panjang. Terus apa lagi? Alat ukur. Pinter. Nah, jadi kita tuh akan belajar tentang pengukuran atau mengukur. Nah, pengukur ini atau alat ukur dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada alat ukur baku dan alat ukur tidak baku. Nah, untuk macam-macamnya sendiri nanti kita akan bahas di pembelajaran inti. Oke. Kita lanjut ke pembelajaran inti. Ibu mau nyiapin dulu materi video pembelajarannya terlebih dahulu. Nanti videonya kalian simak baik-baik, kalian perhatikan. Nanti ada tanya jawab dari Ibu. Nah, videonya seperti ini. Kalian boleh agak mending dulu ke sini. Kita belajarnya di bawah aja ya biar enakan. Nah, sini, kita sini aja boleh. Kelihatan nggak sampai belakang? Kelihatan. Oke. Diperhatikan baik-baik ya. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Bu Tride dalam mata pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan selalu semangat belajar di rumah. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu tentang pengukuran berat. Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran panjang. Panjang benda dapat diukur dengan alat ukur. Adapun alat ukur yang dapat kita gunakan yaitu salah satunya adalah penggaris. Nah, alat ukur itu ada 2 jenis. Yang pertama ada alat ukur baku dan yang kedua ada alat ukur tidak baku. Adapun contoh alat ukur baku yaitu yang pertama ada penggaris, kemudian yang kedua ada rollmeter, dan yang ketiga ada jangka sorong. Dan contoh alat ukur tidak baku yaitu ada jengkal, yang kedua ada langkah kaki, yang ketiga ada depa, dan yang keempat dengan menggunakan batang korek api. Nah, kali ini kita akan belajar mengukur benda menggunakan alat ukur tidak baku. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengukuran menggunakan jengkal tangan. Nah, jengkal tangan adalah ukuran sepanjang jari tangan. Rentangannya yaitu dari ibu jari sampai kelingking. Jengkal tangan bisa digunakan untuk mengukur panjang meja. Nah, di sini sudah ada gambar sebuah meja. Yuk kita ukur panjangnya dengan menggunakan jengkal tangan. 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, 4 jengkal. Nah, adapun panjang meja ini yaitu 4 jengkal. Kemudian, alat Faktanya, sepanjang tahun 2020 aja, Polri sudah menerima laporan kasus kejahatan cyber. ukur yang kedua yaitu ada depa. Depa adalah rentangan tangan kanan dan tangan kiri. Depa bisa digunakan untuk mengukur panjang papan tulis. Nah, di sini sudah ada gambar papan tulis.
Kira-kira panjangnya berapa depa ya? Yuk kita hitung bersama-sama. Mulai dari 1 depa, 2 depa, 3 depa. Nah, panjang papan tulis ini yaitu 3 depa. Alat ukur yang selanjutnya yaitu ada langkah kaki. Langkah adalah jarak antara dua kaki ketika berjalan. Langkah bisa digunakan untuk mengukur jarak antara rumah dengan pohon. Berikut ini merupakan contoh cara menghitung jarak menggunakan langkah kaki. Nah, sekarang kita akan mengukur jarak dari pohon ke rumah dengan menggunakan langkah kaki. Mulai dari langkah kaki yang pertama, kemudian 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah, 6 langkah. Nah, jadi jarak dari pohon ke rumah adalah 6 langkah. Pengukuran yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan batang korek api. Batang korek api bisa digunakan untuk mengukur suatu benda. Nah, contohnya di sini kita akan mengukur sebuah lemari. Kira-kira panjang lemari berapa korek api ya? Yuk kita hitung bersama-sama. Mulai dari batang 1, batang 2, batang 3, dan batang 4. Nah, panjang lemari yaitu sama dengan 4 batang korek api. Itulah beberapa alat ukur tidak baku. Seperti itu. Nah, oke. Udah nonton kan? Nah, kita bahas yuk. Tadi di awal ngebahas tentang pengukurannya. Tadi pengukuran itu ada berapa jenisnya? Ada 2. Ada apa aja? Pengukuran baku dan tidak baku. Pinter. Pengukuran baku itu alatnya apa aja tadi? Ada penggaris, meteran. Iya. Kalau misalkan alat ukur yang tidak baku apa aja? Langkah kaki. Langkah kaki, depa, pinter. Korek api, pinter. Sama jengkal ya, jengkal juga bisa. Terus apa lagi? Kalian nemuin apa lagi di sini? Alat ukur sudah ya. Alat ukur sudah tidak baku. Nah, alat ukur tidak baku jengkal tadi. Jengkal itu berarti dari ujung jempol sampai ujung kelingking. Nah, jengkal ini bisa untuk mengukur meja contohnya tadi, atau bisa mengukur ini kursi. Ada yang mau nyoba nggak mengukur kursi pakai jengkal? Oke, boleh, sok. Ini teman-temannya dilihatin ya cara mengukurnya kayak gimana. Nah, dengerin. Neneknya bisa sebelah sini. Nah, dengerin dulu ya, oke. Nah, jadi cara mengukurnya itu kalian tempatin ujung jempolnya di paling ujung benda, oke. Terus di ini caranya 1 gitu. Itu sok bareng-bareng 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, berarti berapa ini? Panjang mejanya berapa? 11 jengkal. Jangan lupa ujungnya dipakai jengkal. Soalnya ngukurnya juga pakai satuan jengkal. Selanjutnya, setelah satuan atau setelah alat ukur jengkal, kita pakai depa. Depa itu kayak gimana? Yang tahu nggak? Nah, jadi depa itu kayak gini. Coba kayak gini. Nah, depa itu dari ujung sini ke ujung sini. Nah, depa itu kayak gini. Kalau misalkan menghitungnya 1 depa ya, berarti bisa untuk mengukur sesuatu yang lebih panjang. Misalkan tembok ini dari sini ke sana berapa depa? Berarti pakai ini. Gini. 1, 2,
berarti ini tidak sampai 2, berarti bisa jadi 1/2-nya atau 1/4-nya gitu. Nah, terus selain depa ada alat ukur tidak baku apalagi? Langkah, pinter. Alat ukur langkah ini bisa untuk mengukur jarak misalnya ya. Misalnya mengukur jarak dari sini ke sana. Terus ada yang mau nyoba nggak? Rafiq deh, coba langkah dari sini sampai ke ujung sana. 1, 2, 3. Nah, kalau langkah itu, langkahnya jangan dibesar-besarin. Jadi langkahnya itu langkah yang biasa aja. Coba ulangi lagi. Hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti panjang dari sini ke sana itu berapa? 8. Ada yang mau tanyain? Apa coba yang tadi masih bingung? Langkah masih bingung ya? Nah, jadi kalau misalkan langkah kaki nih, kalian itu mengukurnya jangan terlalu dibesar-besarin, jangan terlalu dikecil-kecilin langkahnya. Jadi sedang aja ya. Nah, seperti itu. Udah ngerti? Udah. Oke. Setelah langkah ada dengan batang korek api. Teteh sudah nyiapin batang korek apinya. Ini apa namanya? Batang Korek korek api. api. Batang korek Oke, batang korek api ini masuk ke alat ukur apa? Tidak Tidak baku. baku. Tidak baku. Pinter. Nah, kalau misalkan mengukur pakai apa namanya? Korek api ini, caranya seperti ini. Boleh ya, pinjam dulu. Nah, caranya seperti ini. 1, boleh yang banyak. 2, 2, 3. Nah, kayak gini. Syaratnya kalau kita pakai alat ukur apa ini namanya? Korek api. Korek apinya harus lurus, tidak boleh bertumpukan kayak gini. Ini tidak boleh, atau bengkok bener kayak gini, tidak boleh. Nah, ada yang mau tanyain? Oke, paham ya. Nah, coba kalian deh yang nyoba. Panjang buku berapa panjangnya? Sok. Semuanya. Gak apa-apa. Nyoba. Ini kalian lagi praktek mengukur pakai alat ukur tidak baku ya. Kurang nggak koreknya? Sudah semuanya? Sudah. Udah, berapa panjang korek apinya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 korek api. Berarti panjang buku adalah 5 Korek api. 5 korek api. Nah, ada yang mau nanya nggak? Bisa. Bagaimana kalau korek apinya bertumpukan? Oh, oke. Bagaimana? Tadi pertanyaannya bagaimana kalau korek apinya itu bertumpukan saat mengukur mungkin ya. Nah, kalau misalkan korek apinya bertumpukan, nanti ukurannya tidak akan sama dengan ukuran korek api yang lainnya. Seperti itu. Maka untuk mengukur dengan korek api ini harus lurus korek apinya, tidak boleh bengkok atau bertumpukan. Oke? Nah, tadi Rafiq dapat 5 kan ya?
Ripai dapat 5 juga. Nah, berarti kalian sudah betul cara menghitung dengan korek apinya. Oke. Selanjutnya sudah selesai ya. Nah, karena kalian udah paham belum? Udah cara mengukur dengan satuan tidak baku. Sekarang membandingkan ukurannya. Nah, kalian tahu nggak? Ini dengan ini panjang yang mana? Pensil. Pulpen. Karena apa? Karena sudah terlihat ya, yang ini lebih panjang daripada korek api. Kalau misalkan dibuatkan kalimat, jadi pulpen lebih panjang daripada korek api. Korek api lebih pendek dari pulpen. Coba sebutin lagi Rapi. Pulpen Lebih panjang dari korek api. pinter. Sebaliknya, Korek api lebih pendek dari pulpen. pinter. Fikri, pulpen Lebih panjang dari korek api. pinter. Nah, jadi gitu ya cara membandingkannya. Nanti ada yang mau tanyain? Tidak. Oke, karena sudah pada mengerti, Ibu akan bagi menjadi beberapa kelompok ya. Ibu yang bagi, oke? Kita bagi menjadi 2 kelompok. Ini ada 5 orang ya. Jadi Ripai dengan Ines. Terus kelompok 2-nya Pikai, Rafiq, dan Syahnaz. Oke, sok duduknya boleh per kelompok. Jadi kalian bertiga, ini berdua gak apa-apa ya. Sok. Ibu akan bagi lembar kerja peserta didik. Ini namanya LKPD. Apa namanya? LKPD. Sayang, ini boleh dirapiin dulu. Di satu aja di sini. Biar tidak bersisa. Tidak ada. Ini. Nah. Oke. Ini tadi namanya apa? LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nah, jadi nanti Ibu akan bagiin ini, setiap kelompok dapat 1 LKPD yang nantinya kalian akan menjawab pertanyaan yang ada di dalam sini. Oke? Pertanyaannya gampang. Kalau kalian tadi perhatiin, jawaban di sini akan gampang banget. Soalnya ada berapa? Cuman ada 3. 3 apa 4 ya? 4 deh, 4. Oke. 4 atau 5 deh. 5. Soalnya cuman 5, gampang ya. Nah, nanti kalian kerjainnya secara berkelompok. Buat apa? Buat ngelatih kalian untuk berkomunikasi dengan teman-teman, diskusi seperti itu, oke? Ini bagian ke kelompok 2, kelompok 1. Nah, itu boleh agak kesini biar Inesnya maju. Nah, di depan ada LKPD lembar kerja peserta didik kelas 1 SD matematika, ya. Terus ini buka halaman pertamanya. Halaman pertama itu ada nama sama kelas. Kelihatan nggak? Ada nggak? Ada. Nah, coba kalian tulis dulu nama-nama kalian. Ke sampingnya aja, diisinya di LKPD-nya saja. Sok. Isinya di LKPD-nya saja. Gak apa-apa. Mau pakai pensil, mau pakai pulpen. Yang penting kalian nyaman. Sok. Nah, tulis temennya, gak apa-apa ditulisin. Inez. Nah, biar ini berkelompok agak mundur sedikit yang ini, biar meriung. Nah, biar sama-sama ngerjainnya ya. Ini sama ini. Nah, di nomor pertama, judulnya dulu, mengukur benda menggunakan satuan tidak baku dan Membandingkannya. Membandingkannya. coba baca lagi.
Memukul benda menggunakan satu tidak baku dan membandingkannya. Oke, gambar 1. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan nih gambar yang ada pohon-pohonnya. Udah ada, Pak? Udah ada? Ada. Nah, jawablah pertanyaan ini. Manakah pohon yang lebih tinggi? Nah, silakan kalian tulis di LKPD-nya saja. Di LKPD-nya saja. So, satu-satu ya, sambil Ibu bimbing. Manakah pohon yang lebih tinggi? Apakah yang A, apakah yang B, atau apakah yang C? Sekali lagi, manakah pohon yang paling tinggi? Dilihat dari gambar yang ada di LKPD ini. Boleh jawabannya ditulis di sini. Apakah A, apakah B, apakah C? Sudah anak-anak? Sudah. Pinter. Selanjutnya yang nomor 2-nya. Pohon A titik-titik dari pohon B. Nah, jadi masih dilihat dari gambar yang warna hijau ini, gambar pohon yang warna hijau ini. Dilihat pohon yang A ini apakah lebih pendek, apakah lebih panjang, apakah sama dari pohon yang B. Silakan kalian tulis jawabannya. Lebih panjang apa lebih pendek? Lebih pendek. Pinter. Kalau lebih pendek gimana nulisnya? Lebih pendek. Lebih pendek. Lebih pendek. Dibaca dari awal. Jadi pohon A Lebih pendek dari pohon B. Pohon B. pinter. Dan Oke, udah diisi semuanya? sudah. Sudah, pinter. Selanjutnya nomor 2. Berapa panjang pensil yang ada di gambar ini jika diukur menggunakan korek api? Silakan ambil korek apinya. Nih, masih banyak nih. Tiga. Kalau sudah, silakan tulis jawabannya di LKPD-nya. Oke, sudah semuanya? Sudah. Sudah. Lanjut ke yang nomor selanjutnya. Botol A bla 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 dari botol C. Ini soal perbandingan yang tadi kita pelajari. Nah, jadi botol A bla 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 dari botol C. Apakah lebih pendek? Apa lebih panjang? Lebih tinggi. Lebih panjang. Panjang. Betul, kalau misalkan botol ada yang namanya panjang dan pendek, ada yang namanya tinggi dan ada yang namanya rendah. Nah, untuk yang ini botol A bla 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 dari botol C sudah diisi? Sudah. Sudah. Selanjutnya yang terakhir nih. Lihat lagi ya gambarnya. Ini ada gambar apa? Yang nomor 3. Gambar botol, betul. Nah, botolnya ada berapa? 3. Ada 3. Ukurannya ada yang gimana aja? Ada yang besar, Ada yang panjang Terus sedang, kecil. dan kecil. Iya, bisa. Terus isi ya yang nomor terakhir, botol B bla 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 dari botol C.
Kalau sudah, gak usah disebutkan, kalian tulis jawabannya di LKPD. Iya. Sudah pada bisa menulisnya? Sudah. Pinter. Sudah selesai? Sudah selesai. Oke. Kita kumpulin. LKPD-nya udah dikasih nama belum? Sudah. Nah, kelasnya sudah? Belum. Jangan lupa ya, kelasnya juga diisi. Kalian kelas berapa? 1. Pinter. Nah, oke, mana boleh Ibu ambil kertasnya? Pinter-pinter ya. Jadi kalau sudah paham. Nah, oke. Duduknya kembali rapi seperti semula, oke? Oke, siap. Nah, gimana tadi, gampang nggak pertanyaannya? Gampang banget apa gampang biasa aja? Gampang banget. Gampang banget. Itu karena apa? Karena kalian perhatiin pada saat pembelajaran. Pinter. Oke. Kita evaluasi dulu ya. Nah, tadi kan kita sudah belajar apa? Pengukuran. Ada satuan atau ada alat ukur baku dan alat ukur tidak baku. Pinter. Ada yang tahu nggak? Alat ukur baku apa saja? Cung. Penggaris. Terus meteran. Apa lagi? Apa coba? Yang baku, jangka sorong. Namanya jangka sorong ya, yang kayak kunci Inggris tuh. Ya. Nah, terus selanjutnya ada yang tahu nggak? Alat ukur tidak baku itu apa saja? Jengkal, depa, langkah, Korek korek api bisa. Ada lagi? Langkah kaki. Apa lagi? Udah, pinter. Kalau misalkan Ibu pegang ini nih, ini namanya apa? Payung. Ini sapu. Nah, kalau Ibu deketin seperti ini, mana yang lebih panjang? Sapu. Sapu. Oke, jadi dibuat kalimatnya seperti apa? Sapu Lebih Panjang dari payung. pinter. Sebaliknya? Payung lebih pendek dari sapu. Pinter. Udah paham ya? Terus kalau misalkan Ibu ngukur panjang rak sepatu sama panjang kursi, lebih panjang yang mana? Lebih panjang Kursi. Pinter. Terus kalau misalkan korek api dengan buku, lebih panjang mana? Buku. Pinter. Sudah pada mengerti ya? Sudah. Kita ice break dulu. Tahu lagu Balonku Ada 5? Tahu. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Ya. Balonku Ada 5. 1, 2, 3. Aku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah, dan biru. Meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4,
pegang erat-erat. Nah, karena kita tadi sudah belajar mengenai pengukuran. Nah, Ibu ingetin lagi ya, bahwa pengukuran itu dibagi menjadi dua. Ada alat ukur baku dan tidak baku. alat ukur baku apa saja tadi? Garis, meteran, apa coba yang terakhir namanya? Jangkaso. Apa namanya? jangkaso, Pinter. Terus yang kedua alat ukur tidak baku. Pinter. Depa, pinter. Ada lagi? Tadi jengkal. Setelah jengkal ada langkah kaki. Terus pakai korek api ya. Diingat-ingat lagi. Oke, tadi kan kita sudah belajar itu dan sudah nyanyi juga nih Benku ada 5. Gimana kalau kita rubah lirik Benku ada 5-nya dengan alat ukur tidak baku? Biar apa? Biar kita semakin ingat lagi kalau alat ukur tidak baku itu ada apa aja. Oke? Oke. Kita nyanyiin ya. Benku ada 5, cuma liriknya kayak gini yang sudah Ibu tulis. Ini adalah lirik alat ukur tidak baku pakai nada balonku. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Nyanyi yang semangat, oke? 1, 2, 3. alat ukur tidak baku untuk satuan panjang, ada jengkal juga hasta, langkah kaki dan depan, ternyata masih ada korek api dan tali. Dihitung makin banyak, berarti makin panjang. Pinter. Nah, tadi di lagu itu berarti alat ukur tidak baku itu ada jengkal, hasta. Oh iya, hasta. Hasta itu alat ngukurnya dari ujung sini sampai ujung sikut. Oke? Itu namanya hasta. Oke, terus pakai korek api, pakai tali juga bisa. Nah, udah pada ngerti kan? Udah pada paham? Pinter. Nah, hari ini pembelajarannya sudah selesai. Hari ini siapa yang mau mimpin doa setelah belajar? Kita baca Al-Fatihah. Saya Boleh, Ipai, pimpin doa setelah belajar dengan bacakan surat Al-Fatihah bersama-sama ya. setelah belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Oke anak-anak, hari ini pembelajaran selesai. Ibu mohon maaf bila dari awal Ibu ada salah kata, salah ucap kepada kalian. Dimaafin tidak? Oke, untuk itu kita mari mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini selesai, mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk itu kalian boleh silakan untuk pulang. Hati-hati ya pulangnya ya.